Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Rasa dingin merayap dari spray hingga ke tulang Fania. Tubuhnya terbaring lemah, seolah setiap tarikan napas membutuhkan izin. Kepalanya berat, bukan hanya karena demam yang belum turun sejak 2 hari lalu, tapi karena perasaan asing yang mengendap tanpa bentuk jelas. Ada sesuatu yang tidak nyaman, namun terlalu samar untuk disebut kecurigaan. Ia menyebutnya kelelahan, dan memaksa dirinya percaya. Dari balik pintu kamar, terdengar suara wajan bertemu api. Bau bawang putih yang ditumis perlahan menyusup masuk. Fania menelan ludah. Sejak menikah, Ardi jarang masuk dapur. Ia selalu berkata tangannya tidak cocok dengan urusan masak, dan Fania tidak pernah mempersoalkannya. Namun pagi ini berbeda. Saat Fania membuka mata, Ardi sudah tidak di sisinya, hanya meninggalkan pesan singkat di ponsel. Istirahat. Aku buatkan makanan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat dada Fania menghangat. Dalam kondisi sakit, ia memang selalu lebih rapuh. Luka lamanya, takut ditinggalkan, takut dianggap beban, mudah sekali tergores. Karena itu, perhatian sekecil apapun terasa seperti pegangan hidup. Pintu kamar terbuka pelan. Maya masuk sambil membawa nampan. Ia adalah asisten pribadi Ardi, sering keluar masuk rumah untuk urusan kerja suaminya. Fania mengenalnya sebagai perempuan muda yang cekatan, jarang bicara, dan selalu menjaga jarak sopan. Hari ini langkah Maya tampak lebih hati-hati. Tangannya sedikit bergetar ketika meletakkan piring nasi goreng di meja samping ranjang. Mas Ardi yang masak sendiri, kata Maya. Suaranya datar, tapi matanya tidak berani menatap lama. Fania menangkap jeda aneh di sana. Terlalu singkat untuk diprotes, terlalu lama untuk diabaikan. Dia baik sekali hari ini, ucap Fania pelan, lebih seperti membujuk dirinya sendiri. Maya mengangguk cepat. Saya tinggal ya, Mbak. Kalau perlu apa-apa, panggil saya. Ia mundur 1 langkah, lalu keluar tanpa menoleh. Fania memandangi pintu yang menutup. Ada rasa ganjil yang menekan dadanya, seperti bayangan lewat di sudut mata. Ia menarik napas panjang dan mengalihkan pandangan ke piring di depannya. Nasi goreng itu tampak sederhana, tidak terlalu berminyak, diberi telur dan sedikit irisan daun bawang. Persis seperti yang sering ia masak untuk Ardi dulu. Langkah kaki terdengar lagi. Ardi muncul dengan wajah penuh perhatian, senyum yang dibuat lembut. Ia duduk di tepi ranjang, merapikan selimut Fania seolah itu ritual penting. Kamu harus makan, katanya, biar cepat sembuh. Nada suaranya hangat, tapi ada sesuatu yang membuat Fania menahan napas. Mungkin karena ia tidak terbiasa dengan Ardi yang setelaten ini. Atau mungkin karena sakit membuatnya lebih peka terhadap perubahan kecil. Kamu capek? Tanya Fania. Ardi menggeleng. Aku ini suamimu. Sudah seharusnya. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Namun justru menimbulkan rasa bersalah di dada Fania. Selama ini ia merasa menjadi pihak yang lebih banyak memberi. Harta, kenyamanan, stabilitas. Saat Ardi menunjukkan perhatian seperti ini, Fania merasa hutangnya bertambah. Padahal ia tidak tahu hutang apa yang sedang dihitung. Ia menyendok nasi goreng itu perlahan. Aromanya hangat, familiar. Saat suapan pertama masuk ke mulut, Fania menutup mata. Ada rasa lega, seakan ia sedang diyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Bahwa kekhawatiran tadi hanyalah efek demam. Ardi memperhatikannya dengan saksama. Terlalu saksama. Fania membuka mata dan mendapati pandangan itu. Cepat-cepat Ardi mengalihkan perhatian, meraih segelas air. Minum, katanya. Fania menurut. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin berkata bahwa ia lelah, ingin tidur lagi, ingin berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Namun pikirannya justru bekerja lebih keras.
Potongan-potongan kecil berkelebat. Raut ragu Maya, cara Ardi menatap, perasaan dingin yang tak kunjung pergi. "Kamu benar-benar masak ini sendiri?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Ardi tersenyum. "Kenapa? Tidak percaya?" "Bukan," Fania cepat membantah. Ia tidak ingin terlihat mencurigai. Ia tidak ingin merusak momen yang tampak seperti perhatian tulus. "Aku hanya terharu." Ardi mengangguk. Puas. Tangannya menepuk tangan Fania sebentar. Lalu berdiri. "Habiskan. Aku ada telepon sebentar." Setelah Ardi pergi, kamar kembali sunyi. Fania memandangi sisa nasi di piringnya. Perutnya tiba-tiba terasa penuh, meski ia baru makan sedikit. Kegelisahan yang tadi ia tekan muncul lagi, lebih berat, menuntut perhatian. Ia tahu satu hal tentang dirinya sendiri. Ia sering memilih diam ketika merasa tidak aman. Diam adalah cara bertahan yang paling ia kenal. Namun pagi ini, diam terasa berisiko. Fania mengambil ponselnya, jarinya gemetar saat mengetik pesan singkat untuk Maya. "Kalau nanti sempat, tolong temani aku sebentar." Ia menatap layar beberapa detik sebelum mengirim. Keputusan kecil, hampir tak berarti. Tapi setelah pesan terkirim, jantungnya berdegup lebih cepat. Seolah ia baru saja membuka pintu ke sesuatu yang belum siap ia hadapi. Pesan itu sudah terkirim, dan sejak saat itu Fania sulit memejamkan mata. Ponselnya ia letakkan di dada, seolah benda kecil itu bisa memberinya rasa aman. Detak jantungnya masih lebih cepat dari seharusnya. Ia merasa bersalah karena menghubungi Maya tanpa sepengetahuan Ardi, namun perasaan bersalah itu kalah oleh dorongan lain yang lebih mendesak. Dorongan untuk memastikan bahwa kegelisahan yang ia rasakan bukan sekadar imajinasi orang sakit. Perutnya kembali melilit. Rasa mual datang bergelombang, membuatnya memalingkan wajah dari piring nasi goreng yang masih tersisa hampir setengah. Aroma yang tadi menghangatkan kini terasa menusuk. Fania memaksakan 1 sendok lagi, lalu berhenti. Keringat dingin muncul di pelipisnya. "Tidak bisa," gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menutup piring itu dengan tudung saji kecil, lalu mendorongnya sedikit menjauh. Ada rasa kecewa, bukan pada makanan, melainkan pada dirinya sendiri. Seolah dengan tidak menghabiskan masakan Ardi, ia telah menolak perhatian suaminya. Pikiran itu membuat dadanya sesak. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Maya muncul, wajahnya terlihat tegang namun berusaha tersenyum. "Mbak Fania manggil saya." Fania mengangguk pelan. "Aku mual. Tidak habis." Ia menunjuk piring di samping ranjang. "Tolong, bawa keluar saja." Maya melangkah mendekat. Tatapannya sempat tertuju pada nasi goreng itu lebih lama dari wajar. Ada keraguan yang tidak ia sembunyikan kali ini, meski tetap tanpa kata. Ia mengangkat piring itu dengan hati-hati, seakan membawa sesuatu yang rapuh. "Saya bawa ke dapur," ucapnya singkat. Fania memperhatikan punggung Maya yang menjauh. Kegelisahan di dadanya berubah bentuk, bukan lagi sekadar rasa tidak nyaman, melainkan rasa ingin tahu yang menekan. Ia berbaring kembali, mencoba menenangkan diri. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya sakit, bahwa tubuhnya bereaksi berlebihan. Beberapa menit berlalu. Rumah terasa terlalu sunyi. Fania hampir terlelap ketika suara itu terdengar. Teriakan tajam, pecah, diikuti bunyi benda jatuh dan suara muntah yang keras. Fania tersentak duduk. Kepalanya berputar, tapi ia memaksa kakinya turun dari ranjang. Jantungnya berdegup liar, bukan karena takut semata, melainkan karena firasat yang tiba-tiba menemukan bentuk. "Mei!" Suaranya terputus oleh gelombang mual lain. Teriakan itu disusul langkah kaki tergesa. "Ardi!" Suaranya terdengar tinggi, tidak terkontrol. "Maya! Maya! Kenapa?" Fania berdiri di ambang pintu kamar, bersandar pada dinding untuk menahan tubuhnya yang lemah. Dari kejauhan, ia melihat Maya terkulai di dekat wastafel dapur. Satu tangannya mencengkeram pinggiran meja,
wajahnya pucat, mulutnya berlumur sisa muntahan. Tubuhnya bergetar hebat. Ardi berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang. Namun bukan wajah orang yang panik karena seseorang kesakitan. Matanya berlari ke segala arah. Tangannya bergerak tak tentu, seolah mencari sesuatu yang hilang. "Kenapa kamu makan itu?" bentaknya tiba-tiba. Nada suaranya lebih dekat pada kemarahan daripada kekhawatiran. Maya mencoba bicara, tapi kembali muntah. Suaranya tercekik. Saya cuma..." "Sudah." Ardi memotong. Ia meraih bahu Maya, menariknya berdiri terlalu kasar untuk ukuran orang yang peduli. "Masuk kamar mandi. Cepat." Fania menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. Ada sesuatu yang runtuh pelan di dalam dirinya. Cara Ardi bergerak, cara ia berbicara, tidak ada empati di sana. Yang ada hanyalah kepanikan yang tidak tepat sasaran. "Ardi," panggil Fania. Suaranya lemah namun cukup terdengar. Ardi menoleh. Untuk sepersekian detik, wajahnya membeku. Lalu ia memaksakan ekspresi lain. "Kamu kenapa bangun? Kamu masih sakit." Nada itu kembali lembut, terlalu cepat berubah. Perubahan itu membuat perut Fania semakin mual. "Apa yang terjadi?" tanya Fania. "Maya salah makan," jawab Ardi cepat. "Perutnya memang sering bermasalah." Fania memandang Maya yang kini terduduk di lantai kamar mandi. Terisak pelan, keringat membasahi wajahnya. Tidak ada bantahan, hanya tatapan ketakutan yang sesekali mengarah ke Ardi, lalu buru-buru berpaling. Sesuatu mengencang di dada Fania. Ia tidak tahu apa, tapi ia tahu satu hal, kebohongan barusan terdengar terlalu rapi. "Dia makan nasi gorengku," kata Fania perlahan, bukan bertanya, melainkan menyatakan. Ardi terdiam sesaat. Terlalu lama untuk jawaban sederhana. "Iya," katanya akhirnya. "Sayang sekali terbuang." Kalimat itu menusuk. Bukan karena isi katanya, tapi karena yang ia abaikan. Maya terkulai sakit, dan yang Ardi sebut adalah makanan yang terbuang. Fania kembali ke kamarnya dengan langkah gemetar. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya mencengkeram spray. Kepalanya penuh, tapi satu pikiran menembus semuanya dengan jelas dan dingin. "Jika aku menghabiskan nasi itu..." Ia menutup mata, menahan gemetar. Ketakutannya berubah. Bukan lagi takut ditinggalkan, melainkan takut telah terlalu lama percaya. Di luar, suara Ardi terdengar menelepon seseorang dengan nada tergesa, bukan untuk meminta bantuan medis, melainkan memastikan tidak ada yang tahu. Fania membuka mata. Ia mengambil ponselnya lagi, jari-jarinya dingin. Kali ini, ia tidak menulis pada Maya. Ia membuka kontak lain, nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Keputusan kecil, berisiko. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Suara sirene ambulans masih terngiang di kepala Fania meski kendaraan itu sudah lama menghilang di tikungan. Ia duduk kaku di kursi penumpang mobil Ardi, selimut tipis melingkari bahunya. Tubuhnya masih lemah, tapi yang membuatnya gemetar bukan lagi demam. Ada rasa lain yang kini menetap, rasa bersalah yang belum punya bentuk jelas, namun beratnya menekan dada. Ia terus memikirkan satu hal, piring nasi goreng itu. Maya terbaring di ranjang IGD dengan selang infus terpasang di lengannya. Wajahnya pucat, matanya terpejam, napasnya pendek-pendek. Bau antiseptik menusuk hidung Fania saat ia berdiri di ambang ruang perawatan. Terlalu ragu untuk masuk lebih dekat. Ia merasa tidak pantas berada di sana, seolah kehadirannya adalah bagian dari sebab Maya tergeletak seperti itu. Seorang dokter pria berusia sekitar 40-an keluar dari balik tirai. Jas putihnya bersih, suaranya tenang, tatapannya lurus. "Keluarga pasien." Ardi langsung melangkah maju. "Saya atasannya. Dia asisten saya." Dokter itu mengangguk singkat, mencatat sesuatu di papan. Gejalanya mengarah pada keracunan ringan. Muntah hebat, nyeri perut, dehidrasi. "Kami sudah stabilkan kondisinya,
tapi dia perlu observasi. Kata keracunan membuat Fania merasa lantai di bawah kakinya bergeser. Tangannya refleks mencengkeram ujung selimut. Ia membuka mulut, namun tak satu pun kata keluar. Keracunan. Ardi mengulang, nadanya naik. Tidak mungkin. Dia pasti salah makan. Perutnya memang sensitif. Dokter itu menatap Ardi, lalu bergeser pada Fania yang berdiri beberapa langkah di belakang. Tatapannya sejenak lebih lembut. Kami masih perlu tahu apa yang terakhir dikonsumsi pasien. Itu penting. Dia makan sembarangan, potong Ardi cepat. Saya sudah bilang supaya dia hati-hati. Nada itu bukan penjelasan, melainkan tuduhan. Fania merasakannya seperti tamparan. Maya terbaring tak berdaya, dan Ardi memilih menyerangnya, bahkan di hadapan orang lain. Dokter itu tidak berdebat. Kalau begitu, kami akan lakukan tes lanjutan, katanya singkat. Silakan tunggu. Saat dokter pergi, keheningan menggantung. Ardi menghembuskan napas kasar, lalu menoleh ke Fania. Kamu jangan ikut campur, katanya rendah. Kamu masih sakit. Kata-kata itu terdengar seperti perlindungan, tapi bagi Fania, rasanya lebih seperti peringatan. Ia mengangguk kecil, kebiasaan lama yang muncul ketika ia merasa terdesak. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai melawan, pelan tapi konsisten. Beberapa menit kemudian, Maya membuka mata. Pandangannya kabur. Namun begitu melihat Ardi, tubuhnya menegang. Maaf, Mas, bisiknya serak. Saya tidak sengaja. Fania melangkah mendekat. Maya, kamu tidak salah, katanya. Suaranya bergetar. Ardi langsung menyela. Sudah, jangan banyak bicara. Fokus sembuh. Fania menoleh cepat. Dia hampir pingsan. Ardi. Dan itu bukan salahku, jawab Ardi dingin. Kalimat itu menggema di kepala Fania. Bukan salahku. Kalimat yang terdengar seperti pembelaan sebelum tuduhan muncul. Ia menatap wajah suaminya, mencoba mencari celah. Sedikit rasa khawatir, sedikit rasa bersalah. Namun yang ia temukan hanya ketegangan dan kebutuhan untuk mengendalikan situasi. Ketika Maya kembali memejamkan mata, Ardi menarik Fania keluar ruangan. Kamu jangan bicara macam-macam, katanya dengan suara diturunkan. Ini bisa jadi masalah besar. Masalah. Kata itu lagi-lagi tidak merujuk pada kondisi Maya. Fania mengangguk, tapi kali ini tidak sepenuhnya. Di dalam kepalanya, pertanyaan-pertanyaan bermunculan tanpa bisa ia hentikan. Jika itu keracunan, dari mana asalnya? Jika Maya salah makan, kenapa Ardi terlihat lebih takut daripada khawatir? Dan pertanyaan paling menakutkan datang terakhir. Menusuk tanpa ampun. Kenapa aku tidak menghabiskan nasi itu? Rasa bersalah menyeruak. Seandainya ia makan lebih banyak, mungkin Maya tidak perlu mencicipi. Seandainya ia tidak mual, mungkin semuanya berbeda. Pikiran itu berputar, menyalahkan dirinya sendiri. Meski nalurinya berbisik bahwa ada yang keliru. Dokter yang sama kembali menghampiri. Kami butuh informasi lebih detail soal makanan terakhir pasien, katanya sambil menatap Fania kali ini. Ibu sempat menyebut nasi goreng. Jantung Fania berdegup keras. Ardi menoleh tajam ke arahnya. Sorot matanya memperingatkan. Itu, masakan rumah, jawab Ardi lebih dulu. Tidak ada yang aneh. Dokter itu mengangguk, tapi tidak sepenuhnya yakin. Baik, kami akan cek lebih lanjut. Saat dokter pergi, Ardi mendekat ke telinga Fania. Kamu dengar sendiri. Jangan bikin asumsi. Fania menatap lantai. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dilindungi oleh suaminya. Ia merasa dikelilingi. Di bangku tunggu rumah sakit, Fania duduk sendirian. Ponselnya bergetar pelan di tangannya. Nama Maya muncul di layar. Pesan singkat, mungkin terkirim sebelum Maya benar-benar lemas. Maaf, Mbak. Saya takut.
Fania menutup mata. Rasa bersalahnya berubah arah. Bukan lagi sekadar pada Maya, tapi pada dirinya sendiri karena terlalu lama menutup mata. Ia membuka kontak dokter itu di ponselnya, nomor yang tertinggal di layar pendaftaran. Jemarinya ragu, lalu berhenti. Belum sekarang, katanya pada diri sendiri. Tapi tidak lama lagi. Keputusan kecil itu, menyimpan nomor, tidak menghapusnya, terasa seperti melangkah di tepi jurang. Namun Fania tahu, setelah malam ini, ia tak akan bisa kembali berpura-pura semuanya baik-baik saja. Fania tidak tidur malam itu. Bahkan ketika tubuhnya akhirnya dibaringkan di ranjang rumah sakit untuk observasi singkat, matanya tetap terbuka, menatap langit-langit putih yang terasa terlalu rendah. Setiap suara langkah di lorong membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Pikirannya tidak lagi berputar liar seperti sebelumnya. Kini ia justru terasa sunyi, sunyi yang berbahaya karena memberinya ruang untuk menyusun ketakutan satu persatu. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap lewat celah tirai. Pintu kamar diketuk pelan sebelum terbuka. Dokter yang semalam menanganinya masuk sambil membawa map tipis. Wajahnya sama tenangnya, tapi kini ia duduk, bukan berdiri di ambang pintu. "Bu Fania," katanya, suaranya rendah dan profesional. "Saya Dr. Henry. Saya ingin menanyakan beberapa hal, langsung pada Anda." Ardi yang sejak tadi berdiri di dekat jendela menoleh cepat. "Saya bisa jelaskan, Dok." Dr. Henry mengangkat tangan sedikit, bukan menolak, tapi membatasi. "Saya perlu mendengarnya dari pasien." Fania mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, ia merasa seperti anak kecil yang dipanggil guru ke depan kelas. Takut salah bicara, takut mengatakan terlalu banyak. Namun tatapan dokter itu tidak menghakimi. Ia menunggu. "Apa makanan terakhir yang Anda konsumsi sebelum mual dan demam meningkat?" tanya Dr. Henry. Fania menelan ludah. "Nasi goreng," jawabnya pelan. "Masakan rumah." "Siapa yang memasak?" Ada jeda. Singkat, tapi cukup terasa. Ardi bergeser sedikit. Sepatunya berdecit di lantai. "Suami saya," jawab Fania akhirnya. Dr. Henry mencatat sesuatu. "Apakah Anda menghabiskannya?" "Tidak," kata Fania. "Saya mual." Tatapan dokter itu terangkat. "Berapa banyak yang Anda makan?" "Sedikit." Ardi terkekeh kecil. "Terlalu cepat. Istri saya memang sensitif. Makan apapun bisa mual." Dr. Henry tidak menanggapi tawa itu. Ia justru menoleh kembali ke Fania. "Setelah itu, apakah ada orang lain yang mengonsumsi makanan yang sama?" Jantung Fania berdentum keras. Ia teringat Maya, wajah pucat, muntah yang tak berhenti. Teringat teriakan di dapur, dan suara Ardi yang bukan panik karena orang sakit, melainkan karena keadaan yang melenceng. "Iya," jawabnya. Suaranya lebih mantap dari yang ia kira. "Asisten suami saya." Dr. Henry mengangguk pelan. "Dan dia mengalami gejala yang lebih berat." Fania mengangguk. Keheningan turun. Ardi menghela napas panjang, lalu berkata, "Dok, ini semua kebetulan. Jangan dibesar-besarkan." "Kami tidak membesarkan apapun," jawab Dr. Henry datar. "Kami hanya mencatat fakta medis." Setelah dokter pergi, Ardi mendekat. Tangannya menyentuh bahu Fania, tapi sentuhan itu membuatnya menegang. "Kamu tidak perlu jawab sejauh itu," katanya pelan. "Bisa bikin salah paham." Fania tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia takut berbicara di depan suaminya sendiri. Ketakutan itu baru dan menyakitkan. Beberapa jam kemudian, setelah Fania diperbolehkan pulang dengan catatan istirahat total, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Ketukan itu tegas, akrab. "Fan." Suara itu langsung dikenali Fania bahkan sebelum pintu terbuka. Rina berdiri di ambang pintu, tas masih tergantung di bahu, wajahnya penuh cemas yang tidak disembunyikan. Ia sahabat lama Fania,
Orang yang mengenalnya sebelum menikah, sebelum segala sesuatu terasa lebih sempit. Aku dengar kamu masuk rumah sakit, kata Rina sambil memeluknya singkat. Kenapa tidak bilang? Fania mencium aroma parfumnya yang familiar. Untuk sesaat, dadanya menghangat. Aku tidak ingin merepotkan. Rina mundur, menatap wajah Fania lebih saksama. Kamu kurus, katanya. Lalu matanya bergerak ke arah Ardi. Dan rumah ini, aneh. Ardi tersenyum kaku. Kami baik-baik saja. Rina tidak menjawabnya. Ia mengikuti Fania ke ruang tengah. Dari caranya duduk, tegak, waspada, Fania tahu Rina merasakan sesuatu yang ia sendiri baru mulai pahami. Kamu aman di sini? Tanya Rina pelan, saat Ardi berpura-pura sibuk menerima telepon di dapur. Pertanyaan itu membuat tenggorokan Fania mengering. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aman. Kata itu tiba-tiba terasa asing ketika dikaitkan dengan rumahnya sendiri. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Rina menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. Van, aku kenal kamu. Kalau kamu sampai ragu menjawab itu, berarti ada yang salah. Dari dapur, suara Ardi terdengar lebih keras dari perlu. Ia tertawa di telepon, nada yang tidak sesuai dengan suasana. Fania merasakan bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, rumah ini tidak terasa seperti tempat berlindung. Dinding-dindingnya terasa menyempit, udara terasa berat. Ia menyadari bahwa bahaya tidak selalu datang dari luar. Kadang, ia duduk di meja makan, tersenyum, dan memintanya untuk percaya. Malam itu, saat Rina pamit dan Ardi masuk kamar lebih dulu, Fania berdiri lama di ruang tengah. Ia menatap dapur, meja, kursi, tempat semua ini bermula. Ia mengambil ponselnya, membuka pesan, lalu mengetik singkat pada Rina. Kalau suatu hari aku minta tolong, kamu datang, ya. Pesan itu terkirim. Keputusan kecil, sederhana. Namun ketika Fania melangkah ke kamar, ia tahu satu hal dengan pasti. Rumah ini bukan lagi tempat yang sepenuhnya aman, dan ia harus mulai bersiap, meski belum tahu dari mana ancaman sebenarnya datang. Sejak pesan itu terkirim pada Rina, Fania merasa seperti hidup dengan dua kesadaran sekaligus. Yang satu berusaha menjalani hari sebagaimana biasa, minum obat, berbaring, menanggapi perhatian Ardi dengan anggukan patuh. Yang lain berjaga diam-diam, mencatat setiap nada suara, setiap jeda, setiap larangan kecil yang diselipkan seolah demi kebaikannya. Dua kesadaran itu saling bertabrakan, dan benturan itu membuat kepalanya sering terasa pening. Pagi itu Maya datang ke rumah. Fania tahu karena suara langkahnya terdengar ragu di ruang tamu, lebih pelan dari biasanya. Dari kamar, Fania mendengar Ardi berbicara singkat, nadanya rendah namun tegas, seperti memberi instruksi yang tidak boleh ditawar. Beberapa detik kemudian, pintu kamar diketuk. Mbak, saya boleh masuk? Suara Maya terdengar serak. Fania duduk, menahan napas. Masuk. Maya melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Wajahnya masih pucat, lingkar hitam jelas di bawah mata. Begitu pintu tertutup, ia langsung menangis. Tangisnya tidak meledak, melainkan tercekik, seolah ia menahan diri agar suaranya tidak terdengar keluar kamar. Saya minta maaf, Mbak, katanya di sela isak. Saya tidak sengaja. Saya benar-benar tidak sengaja. Fania menatapnya. Jantungnya berdegup pelan tapi berat. Kata tidak sengaja diulang seperti mantra, namun justru terasa kosong. Tidak sengaja bagaimana, Maya? Tanyanya hati-hati. Maya menggeleng cepat. Saya kira aman. Saya tidak tahu akan seperti itu. Jawaban itu tidak menjawab apapun. Fania bisa merasakannya. Ada sesuatu yang disembunyikan, bukan dengan kebohongan besar, melainkan dengan potongan-potongan kecil yang dihilangkan. Apa kamu disuruh? Tanya Fania pelan. Maya terdiam. Tangisnya berhenti mendadak, seperti ada tangan yang menekan dadanya dari dalam.
Matanya terangkat, menatap Fania dengan ketakutan yang telanjang. Bibirnya bergetar, tapi tak satu pun kata keluar. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Sudah cukup, suara Ardi memotong udara. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Kamu masih sakit, Van. Tidak baik dengar cerita macam-macam. Maya tersentak, buru-buru menunduk lagi. Maaf, Mas. Saya cuma mau minta maaf kembak. Kamu sudah minta maaf, kata Ardi cepat. Sekarang pulang. Kamu juga perlu istirahat. Nada itu tidak keras, tapi penuh perintah. Fania memperhatikan bagaimana Maya langsung berdiri, mengusap wajahnya dengan tergesa, seolah takut menambah masalah. Sebelum keluar, Maya menoleh sekali lagi pada Fania. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk meninggalkan sesuatu yang dingin di dada Fania, permohonan yang tak terucap. Setelah pintu tertutup, keheningan menekan. Ardi mendekat, duduk di sisi ranjang. Tangannya meraih tangan Fania, menggenggamnya sedikit terlalu erat. Kamu jangan dengarkan dia, katanya. Dia panik, dan orang panik sering bicara ngawur. Fania menarik tangannya perlahan. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa, jawab Ardi. Ini semua kebetulan yang berlebihan. Kata kebetulan itu lagi. Fania mengangguk kecil, tapi di dalam kepalanya, kata itu retak. Terlalu banyak kebetulan yang saling bersentuhan, membentuk pola yang ia takuti untuk diakui. Ardi berdiri. Aku tidak mau kamu bicara lama-lama dengan Maya lagi. Itu bisa bikin kamu stres. Larangan itu diucapkan dengan tenang, seperti saran. Namun bagi Fania, rasanya seperti pintu yang ditutup perlahan tapi pasti. Ia menyadari bahwa ini bukan tentang kesehatannya. Ini tentang kendali. Aku hanya bicara sebentar, kata Fania. Dan sebentar itu sudah cukup, jawab Ardi. Percayalah padaku. Kepercayaan. Kata itu kini terasa berat, seolah harus ia angkat dengan kedua tangan. Fania menatap wajah suaminya, mencoba mencari alasan untuk kembali menyerah. Namun yang ia temukan hanya tuntutan diam. Setelah Ardi keluar kamar, Fania duduk lama tanpa bergerak. Tangis Maya terngiang di telinganya, bercampur dengan jeda panjang sebelum Ardi masuk. Jeda itu kini terasa penting. Apa yang terjadi di luar kamar sebelum Maya masuk? Instruksi apa yang diberikan Ardi? Kecurigaan itu tidak lagi samar. Ia tumbuh, pelan tapi nyata. Fania meraih ponselnya. Ia membuka percakapan dengan Maya. Jarinya berhenti di atas layar. Larangan Ardi terngiang. Jantungnya berdebar, bukan karena takut melanggar, tapi karena ia sadar. Semakin dilarang, semakin ia ingin tahu. Ia tidak mengirim pesan. Belum. Tapi ia menyimpan nomor Maya di kontak pribadinya. Memberi nama sederhana, Maya. Keputusan kecil itu terasa berbahaya. Namun saat Fania meletakkan ponsel dan memandang pintu kamar yang tertutup, satu kesimpulan mulai terbentuk di benaknya. Jika kebenaran harus dilarang, maka kebenaran itulah yang paling perlu ia cari. Larangan itu masih menggantung di kepala Fania seperti udara yang menekan. Jangan bicara lama-lama dengan Maya. Kalimat Ardi terdengar sederhana, bahkan masuk akal jika dilihat sekilas. Namun justru kesederhanaannya membuat Fania tidak bisa mengusirnya dari pikiran. Ia terbaring di kamar, menatap langit-langit, membiarkan pikirannya berjalan mundur, mencari titik awal perubahan yang selama ini luput ia sadari. Ia mengingat hari pertama ia jatuh sakit. Ardi pulang lebih cepat dari biasanya, membawa obat, bertanya terlalu sering tentang kondisi tubuhnya. Saat itu, Fania merasa diperhatikan. Ia menganggapnya sebagai bentuk cinta yang selama ini jarang ia terima. Namun kini, ketika ia memutar ulang ingatan itu, ada detail-detail kecil yang terasa berbeda. Ardi mulai menanyakan hal-hal yang tidak biasa. Tentang surat-surat di brankas kecil mereka. Tentang dokumen lama milik orang tua Fania yang selama ini ia simpan rapi.
tentang siapa yang bisa mengakses rekening tertentu jika ia tidak sanggup mengurusnya sendiri. Saat itu, Fania menjawab sambil lalu, mengira Ardi hanya ingin membantu. Sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu terasa seperti daftar cek yang disusun rapi. Ia mengingat bagaimana Ardi mulai mengatur siapa yang boleh menemuinya. Rina hanya diizinkan datang sebentar. Maya dilarang bicara lama. Bahkan Tanti, tetangga yang sering mampir membawa sup atau buah, mulai jarang terlihat setelah Ardi dengan halus mengatakan Fania butuh ketenangan total. Semua tampak seperti perhatian, tapi membentuk lingkaran yang perlahan menutup. Ketukan di pintu memecah lamunan Fania. "Van, aku taruh teh di meja." Suara Ardi terdengar dari luar. "Terima kasih," jawab Fania. Ia bangkit pelan, melangkah ke ruang tengah. Rumah itu terasa terlalu rapi, terlalu sunyi. Di ambang pintu, ia melihat Tanti berdiri sambil membawa plastik berisi buah. Wajah perempuan itu ramah seperti biasa, tapi matanya menyimpan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. "Loh, Van sudah keluar kamar," kata Tanti ceria. "Kupikir masih bed rest total." "Sudah agak mendingan," jawab Fania sambil tersenyum tipis. Ardi muncul dari dapur. "Tanti, terima kasih. Tapi Fania tidak boleh capek. Dokter bilang istirahat." Iya, sahut Tanti sambil tertawa kecil. "Saya cuma sebentar." "Oh ya, Mas Ardi sering kelihatan sibuk sekarang, ya?" Fania menoleh. "Sibuk?" "Iya," kata Tanti santai, seolah membicarakan cuaca. "Sering ada tamu datang. Pakai mobil bagus-bagus. Saya kira urusan kantor." Ardi tersenyum kaku. "Kerja sama lama. Banyak yang tertunda." Tanti mengangguk, lalu melanjutkan tanpa curiga. "Kemarin saya dengar mereka bicara soal aset. Keras sedikit, jadi kedengaran dari luar. Saya kira lagi bahas proyek besar." Kata aset membuat jantung Fania berdetak lebih cepat. Ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. "Aset apa?" Tanti mengangkat bahu. "Entahlah. Saya tidak paham. Saya cuma dengar sepintas." "Oh, ini buahnya saya taruh di meja, ya." Setelah Tanti pamit, keheningan kembali menguasai ruangan. Ardi berdiri terlalu tegak. Tangannya mengepal sebentar sebelum dilemaskan. "Tanti itu suka salah dengar," katanya ringan. "Rumah kita kan dekat jalan." Fania mengangguk. Namun kali ini, ia tidak langsung percaya. Kata aset berputar di kepalanya, bertemu dengan ingatan tentang pertanyaan-pertanyaan Ardi soal brankas dan rekening. Potongan-potongan itu mulai saling mengait, membentuk bayangan yang ia takuti. Malam itu, Fania tidak langsung tidur. Ia duduk di meja rias, membuka laci kecil tempat ia menyimpan dokumen penting. Tangannya gemetar saat menyentuh map coklat berisi surat-surat lama. Ia tidak membukanya, hanya memastikan semuanya masih di tempatnya. Ketakutannya kini berubah rupa. Bukan lagi rasa panik yang melumpuhkan, melainkan kewaspadaan yang dingin. Ia mulai menyadari bahwa rasa aman bukan sesuatu yang bisa ia anggap pasti. Dari kamar, ia mendengar Ardi menelepon seseorang. Suaranya rendah, terkontrol. "Iya, nanti saya atur. Selama dia masih lemah, semuanya aman." Kalimat itu membuat napas Fania tertahan. Ia berdiri diam, menempelkan telinga ke pintu, lalu mundur pelan ketika lantai berderit. Jantungnya berdebar keras, tapi pikirannya jernih dengan cara yang menakutkan. Fania kembali ke meja rias. Ia mengambil ponsel, membuka aplikasi catatan, dan menuliskan satu baris singkat, "Jangan percaya tanpa bukti." Ia menyimpan catatan itu, lalu mengunci layar. Keputusan kecil, hampir tak terlihat. Namun saat ia berbaring kembali, Fania tahu satu hal telah berubah. Ia tidak lagi hanya takut. Ia mulai berjaga. Kalimat itu masih tertulis di aplikasi catatan Fania ketika pagi datang. Jangan percaya tanpa bukti. Ia membacanya berulang kali, bukan untuk meyakinkan diri,
melainkan untuk menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Kewaspadaan yang tumbuh semalam terasa asing, seperti baju baru yang masih kaku di tubuhnya. Namun ia tahu, begitu ia melepasnya, ia tidak akan bisa memakainya lagi. Rina datang menjelang siang. Kali ini tanpa senyum ceria, tanpa basa-basi. Ia duduk berhadapan dengan Fania di ruang tengah, menunggu Ardi keluar rumah untuk sebuah urusan singkat, kata yang kini selalu membuat Fania menegakkan punggung. "Van," kata Rina pelan begitu pintu depan tertutup. "Aku mau bicara serius." Fania mengangguk. "Aku tahu." Rina menarik napas panjang. "Kamu masih punya sisa makanan itu?" Pertanyaan itu membuat perut Fania mengencang. Ia menoleh ke arah dapur, lalu kembali menatap Rina. "Sedikit. Aku simpan." Rina menghela napas, seperti baru saja memastikan sesuatu. "Dengar. Ini mungkin terdengar berlebihan, tapi aku tidak mau kamu menyesal karena tidak bertindak. Kamu harus periksakan itu. Bukan lewat Ardi. Mandiri." Kata mandiri menggema. Selama ini, hampir semua urusan besar dalam hidupnya ia lalui bersama Ardi, atau lebih tepatnya, di bawah arahan Ardi. Gagasan melakukan sesuatu di luar pengetahuannya membuat jantung Fania berdegup cepat. "Aku tidak mau bikin keributan," bisik Fania. "Keributan akan datang kalau kamu diam terus," jawab Rina lembut tapi tegas. "Dan aku tidak mau kamu sakit lagi tanpa tahu sebabnya." Fania terdiam. Ia memikirkan Maya, wajah pucat di ranjang rumah sakit. Memikirkan Tanti dan kata Aset. Memikirkan cara Ardi menatapnya ketika ia bicara terlalu banyak. Semua itu menyatu menjadi satu keputusan kecil yang terasa berat. "Aku kenal dokter yang kemarin," kata Rina melanjutkan. "Dokter Henry. Aku bisa bantu kamu bicara langsung." Nama itu membuat dada Fania menghangat sekaligus menciut. Dokter Henry adalah satu-satunya orang yang sejak awal tidak tampak terburu-buru menutup apapun. Ia menatap Fania. "Bukan Ardi." "Baik," kata Fania akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar, tapi diam-diam. Malam itu, setelah Ardi tertidur, Fania bangkit pelan. Ia berjalan ke dapur dengan langkah hati-hati, membuka kulkas. Di sudut rak bawah, dalam wadah kecil tertutup rapat, tersimpan sisa nasi goreng itu. Bau samar langsung menyeruak ketika ia membukanya. Bau yang kini terasa berbeda, tidak lagi hangat, melainkan getir. Tangannya gemetar saat memindahkan sedikit nasi ke wadah lain yang lebih kecil. Ia menutupnya rapat, lalu menyelipkannya ke dalam tas kain. Gerakan itu terasa seperti pengkhianatan, meski ia belum tahu pada siapa. Keesokan harinya, Fania duduk di ruang praktik Dr. Henry bersama Rina. Tidak ada Ardi. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya dua perempuan yang menunggu dengan napas tertahan. Dr. Henry menerima wadah itu tanpa banyak bicara. Ia memeriksanya dengan hati-hati, lalu menatap Fania. "Saya akan kirim ini ke lab. Tunggu hasilnya." Waktu terasa berjalan lambat setelah itu. Setiap jam terasa seperti ujian kesabaran. Fania pulang dengan kepala penuh. Wajahnya tetap tenang di hadapan Ardi. Ia menjawab pertanyaan dengan singkat, menelan rasa bersalah karena berbohong dengan diam. Sore hari, ponselnya bergetar. Nama Dr. Henry muncul di layar. "Bu Fania," katanya ketika panggilan tersambung. "Hasil awal sudah keluar." Fania menutup mata sejenak. "Iya, Dok. Ada zat berbahaya di dalam sampel. Dalam dosis kecil mungkin hanya menimbulkan mual dan muntah. Dalam dosis lebih besar, bisa berakibat fatal." Kalimat itu jatuh satu persatu, seperti batu ke dasar danau. Dunia Fania tidak runtuh sekaligus. Ia retak, perlahan, memberi ruang pada air dingin yang merembes masuk. "Apakah ini bisa tidak sengaja?" tanya Fania, suaranya nyaris tak terdengar. "Zat ini tidak muncul secara alami dalam bahan masakan rumahan," jawab Dr. Henry hati-hati. "Saya harus jujur pada Anda.
Setelah panggilan terputus, Fania duduk lama tanpa bergerak. Rina menatapnya, menunggu reaksi. Namun tidak ada teriakan, tidak ada tangis. Hanya keheningan yang berat. Aku tidak bisa langsung apa-apa, kata Fania akhirnya. Belum. Rina mengerutkan kening. Van. Aku tahu, potong Fania pelan. Tapi kalau aku bergerak sekarang, dia akan tahu. Dan aku belum siap. Kata dia tidak perlu dijelaskan. Malam itu, Fania duduk di meja makan bersama Ardi. Ia tersenyum kecil ketika suaminya bertanya soal kondisinya. Ia bahkan menyentuh tangannya sebentar. Gestur kecil yang ia tahu akan menenangkan Ardi. Di dalam dirinya, sesuatu telah mati. Namun di tempat yang sama, sesuatu yang lain lahir. Kesadaran dingin bahwa hidupnya mungkin sedang dipertaruhkan. Sebelum tidur, Fania menghapus wadah kecil dari tasnya, memastikan tidak ada jejak. Ia menyimpan hasil lab di folder tersembunyi di ponselnya, mengunci dengan kata sandi baru. Keputusan kecil. Berisiko. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Fania memilih bertahan bukan dengan kepasrahan, melainkan dengan diam yang disengaja. Fania bangun dengan perasaan seperti berdiri di tepi jurang. Bukan karena ia akan jatuh, melainkan karena ia tahu tanah di belakangnya sudah runtuh. Keheningan yang ia pilih semalam kini menempel di tubuhnya, membuat setiap gerak terasa berat. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas Ardi di sisinya. Tenang, teratur, seolah dunia tidak berubah apapun. Di meja rias, ponselnya bergetar. Notifikasi pesan dari Rina. Fania tidak membukanya. Ia sudah tahu isinya. Kekhawatiran, peringatan, ajakan untuk bersiap. Hari ini, ia ingin bertahan dengan caranya sendiri. Di ruang makan, Ardi menyodorkan secangkir teh hangat. Senyumnya rapi, seperti biasa. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku baik-baik saja, jawab Fania, meneguk teh perlahan. Ia menjaga nada suaranya tetap datar. Ardi duduk di hadapannya. Kita perlu bicara soal sesuatu. Kalimat itu membuat tangan Fania berhenti di udara. Ia mengangkat pandangannya. Soal apa? Ardi berdiri, mengambil map coklat dari lemari. Keuangan. Ada beberapa dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Map itu diletakkan di meja, tepat di antara mereka. Jaraknya tidak jauh, tapi terasa seperti garis batas. Fania menatapnya, lalu menatap Ardi. Sekarang. Lebih cepat lebih baik, jawab Ardi ringan. Ini demi kita. Kata kita terdengar seperti pengikat, sekaligus jerat. Fania membuka map itu. Lembar-lembar kertas dengan angka dan istilah hukum berderet rapi. Ia tidak sepenuhnya mengerti, dan Ardi tahu itu. Ini pengalihan aset, lanjut Ardi, supaya lebih aman. Tanda tangan di sini, dan sini. Jari Ardi menunjuk 3 tempat, berurutan. Terlalu terlatih, terlalu siap. Aku ingin membacanya dulu, kata Fania. Alis Ardi terangkat sedikit, hanya sedikit, tapi cukup. Tentu. Tapi ini standar. Kamu percaya aku, kan? Pertanyaan itu bukan permintaan. Itu pengingat. Fania menelan ludah. Di kepalanya, suara Dr. Henry bergaung, hasil lab tersimpan rapi di folder tersembunyi. Naluri bertahannya berteriak, tapi ketakutan kehilangan Ardi menekan dari sisi lain. Aku tanda tangan nanti, kata Fania akhirnya. Aku pusing. Ardi tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. Baik, tapi jangan lama-lama. Siang itu, Fania pergi ke rumah sakit menjenguk Maya. Alasan resminya, memastikan kondisi sahabatnya membaik. Alasan sebenarnya, mencari celah, sekecil apapun. Maya duduk di ranjang, bahunya tampak lebih sempit dari terakhir kali Fania melihatnya. Matanya cekung, senyumnya dipaksakan. Kamu kelihatan pucat, kata Maya. Kita berdua,
jawab Fania. Mereka diam beberapa saat. Suara mesin monitor berdetak seperti jam yang menghitung mundur. Fania memperhatikan tangan Maya yang gelisah. Jemarinya saling mengait lalu terlepas. Ada yang mau kamu katakan? Tanya Fania pelan. Maya tersentak, lalu menggeleng cepat. Tidak. Namun matanya berkata lain. Ada rasa bersalah yang menggantung, berat, tapi tertahan oleh ketakutan yang lebih besar. Maya. Fania mencondongkan tubuh. Aku tidak akan memaksamu. Bibir Maya bergetar. Aku tidak bisa, bisiknya. Aku takut. Takut pada siapa? Tidak perlu disebut. Nama itu hadir di antara mereka tanpa suara. Fania mengangguk pelan. Ia tidak menekan. Ia tahu rasanya terjebak. Dalam perjalanan pulang, Fania memikirkan map coklat itu. Tentang tanda tangan yang diminta dengan senyum. Tentang Maya yang menyimpan sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Tapi terkunci oleh rasa takut yang sama. Malam turun, dan Ardi kembali mengeluarkan map itu. Kali ini di kamar kerja. Lampu meja menyala terang, membuat kertas-kertas tampak bersih. Tak bersalah. Kamu sudah lebih enakan? Tanya Ardi. Sedikit, jawab Fania. Bagus. Ardi mendorong map itu mendekat. Kalau begitu. Fania mengangkat tangan. Besok. Ardi terdiam. Untuk pertama kalinya, senyumnya tidak muncul. Kenapa kamu menunda-nunda? Fania menatapnya. Ia ingin berkata jujur, ingin berteriak, ingin berlari. Namun semua itu akan mengakhiri permainan sebelum ia siap. Aku hanya ingin memastikan, katanya pelan. Ini hidup kita. Ardi menatapnya lama. Terlalu lama. Kamu berubah, katanya akhirnya. Malam itu, Fania berbaring tanpa tidur. Ia membuka ponselnya, membuka folder tersembunyi, menatap hasil lab sekali lagi. Jari-jarinya melayang di atas layar, lalu berpindah ke kontak lain, seorang notaris yang pernah direkomendasikan Rina. Ia tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Ia hanya menyimpan nomor itu di daftar cepat. Keputusan kecil. Berisiko. Namun di tengah tarikan antara bertahan dan takut kehilangan, Fania mulai menyiapkan kemungkinan bahwa suatu hari, ia harus memilih dirinya sendiri. Pagi itu, Fania menyiapkan dirinya dengan ketelitian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia berpakaian sederhana, memilih warna netral, dan meninggalkan rumah lebih awal dari biasanya. Ardi masih tidur ketika ia keluar. Napasnya berat dan tak terganggu. Fania menutup pintu perlahan, seperti meninggalkan ruangan yang penuh jebakan tak terlihat. Di dalam mobil, tangannya sedikit gemetar saat menyetir. Bukan karena takut ketahuan, melainkan karena untuk pertama kalinya ia berjalan menuju kebenaran yang tak bisa ia batalkan. Kantor Pak Suryo terletak di ruko tua yang terawat. Tidak mencolok, tidak mewah. Fania pernah datang ke sini bertahun lalu, saat mengurus dokumen warisan orang tuanya. Saat itu, Ardi hanya ikut duduk di sudut ruangan, lebih banyak memainkan ponsel daripada memperhatikan. Pak Suryo menyambutnya dengan anggukan tenang. Rambutnya memutih di pelipis, kacamata bertengger rendah di hidungnya. Sudah lama tidak bertemu, Bu Fania, katanya sambil mempersilakan duduk. Terima kasih sudah meluangkan waktu, jawab Fania. Suaranya terdengar stabil, meski dadanya berdebar. Mereka duduk berhadapan. Fania mengeluarkan map coklat yang hampir semalam suntuk menghantuinya. Saya ingin memastikan sesuatu, katanya. Tentang harta atas nama saya. Pak Suryo membuka map itu, membaca dengan cermat. Ia tidak terburu-buru. Setiap lembar diperiksa seperti memegang sesuatu yang rapuh namun bernilai. Dokumen ini, katanya akhirnya, adalah perjanjian pengalihan sebagian aset. Kalau ditandatangani, hak pengelolaan akan berpindah. Dan sekarang? Tanya Fania. Sekarang, Pak Suryo mengangkat pandangannya. Semua harta yang tercantum di sini sepenuhnya atas nama ibu.
Tidak ada kewajiban hukum untuk memindahkannya. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang. Riaknya menyebar cepat di dalam kepala Fania. Suami saya bilang ini demi keamanan, katanya pelan. Pak Suryo tersenyum tipis, bukan mengejek, melainkan penuh kehati-hatian. Keamanan siapa? Pertanyaan itu menancap. Fania terdiam. Selama ini ia membiarkan kata-kata Ardi mengalir tanpa disaring, karena cinta membuatnya percaya. Kini, kepercayaan itu mulai retak. Kalau saya menolak, tanya Fania. Secara hukum, tidak ada konsekuensi, jawab Pak Suryo. Justru ibu perlu berhati-hati. Tekanan untuk menandatangani biasanya datang dengan motif. Motif, kata itu bergema. Bukan lagi soal pengkhianatan kecil, bukan sekadar kebohongan rumah tangga. Ini rencana, terstruktur, bertahap. Fania teringat nasi goreng itu. Terlalu banyak kebetulan yang berbaris rapi. Ia keluar dari kantor Pak Suryo dengan langkah lebih berat, namun pikirannya lebih jernih. Dunia tidak runtuh seketika. Ia runtuh perlahan, lapis demi lapis, memperlihatkan fondasi yang selama ini ia injak dengan mata tertutup. Di dalam mobil, Fania tidak langsung menyalakan mesin. Ia menatap kemudi, mengatur napas. Ketakutan masih ada, tapi kini bercampur dengan kemarahan yang dingin. Ardi tidak hanya ingin menguasainya. Ia ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sore hari, Fania kembali ke rumah dengan wajah yang ia latih di kaca spion. Tenang, sedikit lelah, tidak mencurigakan. Ardi menyambutnya di ruang tamu. "Kamu kemana?" tanyanya. "Keluar sebentar," jawab Fania. "Butuh udara." Ardi mengangguk, tapi matanya mengamati lebih lama dari biasanya. "Soal dokumen itu." "Besok," potong Fania lembut. "Aku janji." Janji palsu. Tapi untuk pertama kalinya, kebohongan itu melindunginya. Malam datang, dan Fania menghabiskannya dengan mengamati cara Ardi menerima telepon di luar kamar. Nada suaranya yang rendah. Cara ia menutup laptop terlalu cepat saat Fania mendekat. Setiap detail kecil kini terasa seperti potongan puzzle. Ia mengirim pesan singkat ke Rina. "Aku sudah tahu. Jangan hubungi dulu." Kemudian ia membuka aplikasi perbankan, mengaktifkan notifikasi yang selama ini ia abaikan. Langkah kecil, berisiko, namun perlu. Di kamar, Ardi tertidur lebih dulu. Fania berbaring di sampingnya, menatap langit-langit yang sama seperti malam sebelumnya. Bedanya, kini ia tidak lagi berdiri di tepi jurang tanpa arah. Ia sedang memetakan jalan turun, diam-diam, sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Fania memilih tidak menunggu. Sejak pagi, dada Fania terasa seperti diikat dari dalam. Setelah percakapannya dengan Pak Suryo, ia hidup dalam dua lapisan kenyataan, yang tampak normal di permukaan, dan yang berdenyut diam-diam di baliknya. Ardi masih membuatkan teh, masih menanyakan obat, masih tersenyum dengan cara yang dulu membuat Fania merasa dipilih. Sekarang, setiap gerak itu terasa seperti sandiwara yang terlalu rapi. Siang itu, Fania mendapati Maya berdiri ragu di ambang dapur. Perempuan itu tampak lebih kurus. Matanya sembab seperti kurang tidur berhari-hari. Tangan Maya meremas celemeknya, lalu melepaskannya, lalu meremas lagi, gerakan kecil orang yang sedang bertarung dengan dirinya sendiri. "Ada apa?" tanya Fania pelan. Maya menelan ludah. "Bu, boleh bicara sebentar?" Fania mengangguk dan mengajak Maya ke ruang makan. Ia memilih duduk di kursi yang menghadap jendela. Cahaya siang menyorot meja, membuat segala sesuatu terlihat terang, telanjang. Ardi sedang di kamar. Teleponnya terkunci rapat seperti biasa. Maya berdiri, lalu akhirnya duduk. Tangannya gemetar. Saya minta maaf," katanya terbata. "Saya tahu saya sudah minta maaf sebelumnya. Tapi ini beda." Fania merasakan detak jantungnya meningkat, namun wajahnya tetap tenang.
Bilang saja. Maya menunduk. Waktu itu, nasi goreng. Saya makan karena disuruh. Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya keras. Fania menahan napas. Disuruh siapa? Maya mengangkat wajahnya. Mata berkaca-kaca. Mas Ardi. Hening. Jam dinding berdetak seperti menghitung detik yang terbuang. Fania merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya, bukan dengan suara keras, melainkan dengan runtuhan halus yang menyakitkan. Dia bilang apa? Tanya Fania. Suaranya hampir berbisik. Katanya, cuma tes. Jawab Maya cepat, seperti takut kehabisan waktu. Katanya ibu sensitif. Sering mual. Dia mau pastikan masakannya aman. Saya bodoh. Bu. Saya takut menolak. Dia bilang ini demi ibu. Fania menutup mata sejenak. Ingatannya berkelebat. Ardi yang tampak perhatian, Ardi yang mengatur siapa bicara dengan siapa, Ardi yang menekan tanda tangan. Semua potongan itu kini menyatu, membentuk gambar yang tak bisa ia sangka lagi. Setelah saya muntah-muntah, dia panik. Lanjut Maya. Bukan panik sama saya. Panik karena takut ketahuan. Dia bilang jangan cerita ke siapapun. Saya takut. Bu. Saya salah. Fania membuka mata. Ada rasa perih yang menyusup, tapi juga kejernihan yang dingin. Kamu tidak tahu apa yang ada di makanan itu. Maya menggeleng keras. Tidak. Saya sungguh tidak tahu. Fania mengangguk perlahan. Ia percaya pada ketakutan Maya, ketakutan yang lahir dari posisi lemah, dari perintah yang datang dengan dalih perhatian. Pergilah, kata Fania akhirnya. Tenangkan dirimu. Jangan bilang siapa-siapa. Maya terkejut. Bu. Pergi, ulang Fania lembut namun tegas. Setelah Maya keluar, Fania duduk lama tanpa bergerak. Pengakuan itu menghancurkan sisa kepercayaannya. Yang terakhir, yang selama ini ia simpan sebagai alasan untuk ragu. Kini, tidak ada lagi alasan. Yang tersisa hanya pilihan, bertindak atau tenggelam. Sore menjelang, Ardi kembali ke ruang tengah dengan senyum yang sama. Kamu kelihatan capek, katanya, menyentuh pundak Fania. Sentuhan itu membuat kulit Fania meremang, tapi ia tidak menjauh. Sedikit, jawab Fania. Maya tadi bicara. Ardi menggeleng cepat. Tidak. Kenapa? Tidak apa-apa, kata Fania. Ia memilih diam, mengamati. Cara Ardi terlalu cepat menjawab. Cara matanya bergerak sesaat sebelum bertemu pandang. Aku masih mikir soal dokumen itu, tambahnya. Sengaja. Ardi tersenyum lebih lebar. Pelan-pelan saja. Aku tidak mau kamu tertekan. Semua ini demi kamu. Kata-kata manis itu kini terasa seperti pisau berlapis gula. Fania mengangguk, memainkan peran yang sama. Terima kasih sudah sabar. Malam turun. Di kamar, Ardi tertidur setelah menelepon lama di balkon. Fania menunggu hingga napasnya teratur. Ia bangkit perlahan, mengambil ponselnya, lalu berhenti. Keputusan kecil berisiko berputar di kepalanya. Ia membuka laci, mengambil map coklat, dan menyelipkan ponsel lama, yang masih bisa merekam tanpa terhubung ke akun utama, ke dalam saku. Jantungnya berdebar. Ini bukan bukti apapun. Belum. Tapi ini awal. Fania kembali berbaring, menatap gelap. Dunia memang runtuh, tapi tidak menghancurkannya seketika. Ia memilih satu langkah ke depan. Diam, mengamati, dan mulai merekam kebenaran, sekecil apapun, sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, Ardi merasakan jarak yang tak kasat mata tapi nyata. Fania masih berada di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, menyapa dengan nada yang sama, namun ada sesuatu yang hilang. Tatapannya tak lagi mencari, sentuhannya tak lagi menempel terlalu lama. Ardi, yang terbiasa membaca orang lewat kebutuhan mereka, menangkap sinyal itu sebagai ancaman. Pagi itu,
Fania duduk di tepi ranjang sambil meminum obat. Ardi memperhatikannya dari pintu kamar. Wajahnya menyimpan kekhawatiran yang terlalu terukur. Ia mendekat, duduk di samping Fania, menghela napas panjang seolah memikul beban dunia. "Kamu dingin," katanya pelan. "Sejak sakit, kamu berubah." Fania mengangkat mata. Kalimat itu menusuk, bukan karena isinya, melainkan karena niat di baliknya. "Aku masih pemulihan," jawabnya singkat. Ardi mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Iya, aku tahu. Tapi kamu juga harus ingat, aku ini suamimu. Aku yang paling capek ngurus kamu. Kadang aku ngerasa, kamu nyalahin aku atas sakitmu." Itu datang perlahan, seperti kabut. Fania merasakan dadanya mengencang. "Aku tidak pernah bilang begitu." "Tapi sikapmu," Ardi menyela lembut. "Kamu menjauh. Kamu diam. Seolah aku ini penyebab semuanya." Fania menunduk. Luka lama yang ia kira telah sembuh, ketakutan akan ditinggalkan, akan sendirian, bergetar membuka. Ia ingat masa-masa sebelum Ardi, ketika kesepian menjadi kamar tanpa jendela. Ardi tahu itu. Ia selalu tahu di mana harus menekan. "Aku cuma takut kehilanganmu," lanjut Ardi. Tangannya meraih tangan Fania. "Kalau kamu terus curiga begini, kamu bisa makin stres. Sakitmu bisa kambuh. Apa kamu mau itu?" Kata-kata itu membuat Fania hampir goyah. Ada dorongan untuk meminta maaf, untuk kembali menjadi perempuan yang percaya sepenuhnya. Ia menarik napas panjang, menahan air mata yang nyaris jatuh. Dalam diamnya, ia merasakan dua kekuatan berlawanan, naluri bertahan dan ketakutan lama yang memohon kenyamanan palsu. Siang harinya, Rina datang dengan alasan membawakan sup. Kehadirannya seperti angin segar yang sekaligus membuka jendela yang selama ini tertutup rapat. Rina duduk berhadapan dengan Fania di ruang makan, memperhatikan wajah sahabatnya yang pucat namun tegang. "Dia mulai main perasaan?" tanya Rina tanpa basa-basi. Fania terkejut, lalu mengangguk perlahan. "Dia bilang aku berubah. Dia bilang sakitku bisa kambuh karena pikiranku sendiri." Rina mendecak pelan. "Itu bukan perhatian. Itu manipulasi." Kata itu, manipulasi, terdengar kasar, tapi tepat. Fania memeluk cangkir supnya, merasakan hangat yang tak sampai ke dalam. "Aku takut, Rin. Takut salah langkah. Takut sendirian." Rina menatapnya lurus. "Aku tahu ketakutanmu. Tapi dengerin aku baik-baik." Ia merendahkan suaranya. Bertahan juga pilihan. Dan kadang, bertahan berarti mati perlahan. Kalimat itu menggema. Fania menelan ludah. "Aku belum siap pergi." "Aku tidak bilang kamu harus pergi sekarang," kata Rina lembut. "Aku bilang kamu harus hidup. Dan hidup itu butuh kebenaran, meski pelan." Setelah Rina pergi, Fania berdiri lama di dapur, mendengar suara Ardi berbicara di telepon dari ruang kerja. Nada suaranya rendah, terburu-buru. Fania merasakan dorongan kuat, tak lagi sekadar mengamati, tapi mengamankan dirinya. Malam tiba. Ardi kembali bersikap manis, menyodorkan selimut, mengecup kening Fania. Ia berbicara tentang rencana masa depan, tentang liburan yang tertunda. Fania mengangguk, memainkan perannya dengan hati-hati. Saat Ardi tertidur, Fania bangun pelan. Tangannya gemetar ketika ia mengambil ponsel lama dari laci. Ia menyalakan mode rekam, lalu menyelipkannya ke saku piyama. Langkah kecil, berisiko, namun terasa perlu. Ia mendekat ke pintu ruang kerja, berdiri di sana, menahan napas. Di balik pintu itu, ada kebenaran yang mungkin akan menghancurkannya lebih jauh. Tapi untuk pertama kalinya, Fania memilih menghadapi ketakutannya, meski hanya dengan satu langkah sunyi di malam yang gelap. Langit pagi tampak pucat ketika Fania duduk di ruang tunggu klinik. Malam sebelumnya hampir tak ia lewati dengan tidur. Kalimat Rina, bertahan bisa berarti mati perlahan,
terus berdengung, beradu dengan nada suara Ardi yang lembut namun menekan. Fania menahan gemetar di jemarinya, mengusapnya perlahan di paha, berusaha mengatur napas. Ia datang sendiri. Untuk pertama kalinya, ia sengaja tidak memberitahu Ardi. Pintu ruang praktik terbuka. Dr. Henry memanggil namanya dengan suara tenang yang kini terasa seperti jangkar. Fania berdiri, melangkah masuk, dan duduk berhadapan dengan pria itu. Di meja, map berwarna biru tergeletak. Isinya hasil pemeriksaan yang selama ini ia tunggu dan takuti. "Bagaimana kondisi ibu sekarang?" tanya Dr. Henry. "Lebih baik," jawab Fania singkat. "Tapi saya butuh kejelasan." Dr. Henry mengangguk, membuka map. "Saya sudah meninjau ulang hasil uji laboratorium sisa makanan dan catatan medis Maya." Ia berhenti sejenak, memastikan Fania siap mendengar. "Zat yang ditemukan memang tidak banyak. Tapi ini penting. Dosisnya bisa mematikan jika dikonsumsi penuh." Kalimat itu tidak diucapkan dengan dramatis, justru dengan kehati-hatian seorang dokter. Namun bagi Fania, kata mematikan jatuh seperti palu. Kepalanya berdengung. Ia memejamkan mata, membiarkan makna itu meresap. Jika ia tidak mual, jika ia menghabiskan nasi goreng itu, jika ia menelan perhatian Ardi tanpa sisa. Jadi, Fania berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Kalau saya memakannya habis, risikonya sangat tinggi," potong Dr. Henry. "Saya tidak akan berspekulasi lebih jauh, tapi secara medis, nyawa ibu terancam." Fania menelan ludah. Ada jeda panjang, lalu sesuatu mengeras di dadanya. Bukan panik, melainkan kesadaran yang dingin. "Terima kasih sudah jujur." Dr. Henry menatapnya. "Ragu. Saya harus bertanya, demi keselamatan ibu, apakah ada kemungkinan seseorang sengaja?" Fania mengangkat tangan. "Saya tahu." Ia berdiri, lututnya sedikit goyah, tapi ia tegakkan bahunya. "Saya akan hati-hati." Keluar dari klinik, udara terasa lebih tajam. Setiap langkah Fania membawa satu kenyataan yang tak bisa lagi ia hindari. Ia hampir kehilangan nyawa, bukan oleh kecelakaan, melainkan oleh seseorang yang tidur di ranjang yang sama dengannya. Air mata datang, tapi tidak meledak. Ia mengusap pipinya, menahannya tetap di dalam. Di mobil, ponselnya bergetar. Nama Ardi muncul. Fania memejamkan mata sejenak sebelum mengangkat. "Kamu kemana?" tanya Ardi. Suaranya dibalut kekhawatiran yang rapi. "Aku cari kamu." "Kontrol," jawab Fania. "Sebentar lagi pulang." "Aku bisa jemput," kata Ardi cepat. "Tidak perlu," balas Fania. Ia memutus sambungan sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh. Keputusan kecil, tapi dadanya berdebar. Ini berbeda. Ini bukan menghindar. Ini mengambil jarak. Di rumah, Ardi menyambutnya dengan senyum. "Dokternya bilang apa?" Ia menyiapkan teh, menyodorkannya seperti ritual yang dulu menenangkan. Fania menerima cangkir itu, merasakan hangatnya menempel di telapak tangan. "Aku harus lebih hati-hati," katanya. "Stres berpengaruh." Ardi mengangguk. "Puas. Makanya, jangan banyak pikiran. Percaya saja sama aku." Kata percaya kini terasa asing. Fania tersenyum tipis, lalu pergi ke kamar. Ia menutup pintu, duduk di tepi ranjang, dan membuka laci. Ponsel lama ada di sana. Ia memutar rekaman singkat dari malam sebelumnya. Suara Ardi di telepon, terpotong-potong, membicarakan dokumen dan waktu yang tepat. Belum cukup. Tapi cukup untuk mengingatkan dirinya. Ini nyata. Sore menjelang, Rina mengirim pesan. "Gimana hasilnya?" Fania mengetik, lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Nyaris mati. Balasan datang cepat. "Aku di sini." Malam itu, Ardi kembali berbicara tentang rencana, tentang penandatanganan yang tertunda, tentang keamanan masa depan.
Fania mendengarkan dengan wajah tenang. Di dalam, keputusannya mengeras. Ia tidak lagi bertanya apakah ia akan menghadapi Ardi. Pertanyaannya kini kapan dan bagaimana. Ketika Ardi tertidur, Fania bangun. Ia mengambil map coklat, memasukkan hasil pemeriksaan Dr. Henry yang ia minta salinannya, lalu menyelipkannya ke dalam tas. Tangannya berhenti di atas gagang pintu. Keputusan kecil, berisiko, tapi perlu. Ia mengirim satu pesan pada Rina. Besok, kita bicara serius. Jangan bilang siapa-siapa. Fania kembali ke ranjang, berbaring di sisi Ardi, menatap langit-langit. Ia hampir mati, dan justru karena itu, ia memilih hidup. Besok, ia akan mulai menghadapi kebenaran dengan mata terbuka. Pagi itu, rumah terasa sunyi dengan cara yang menekan. Fania bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena gelisah, melainkan karena pikirannya telah sampai pada satu titik yang tak bisa diundur. Ia menyiapkan meja makan dengan rapi, menaruh map coklat di atasnya, sejajar dengan kursi Ardi. Tangannya tidak gemetar. Ketakutan yang selama ini membayangi telah berubah bentuk, menjadi keteguhan yang dingin. Ardi keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. "Kamu sudah sarapan?" tanyanya santai. "Kita perlu bicara," jawab Fania. Nada itu membuat Ardi berhenti. Ia melirik map di meja, lalu kembali tersenyum. "Nanti saja. Aku ada telepon penting." "Sekarang," kata Fania. Ia menarik kursi dan duduk. "Duduk." Ardi menghela napas, lalu duduk berhadapan. "Ada apa sih? Kamu bikin suasana tegang begini." Fania membuka map, mengeluarkan salinan hasil pemeriksaan Dr. Henry. "Aku hampir mati," katanya pelan. "Kalau aku menghabiskan nasi goreng itu." Ardi tertawa kecil. Suara yang terdengar dipaksakan. "Kamu berlebihan. Dokter suka menakut-nakuti." "Dia bilang dosisnya mematikan," lanjut Fania, menatap mata Ardi tanpa berkedip. "Dan Maya mengaku kamu yang menyuruhnya mencicipi," katanya. "Tes." Wajah Ardi menegang. Senyumnya menghilang, digantikan garis keras di rahang. "Maya itu ceroboh. Kamu percaya omongan pembantu?" "Dia bukan pembantu," potong Fania. "Dia saksi." Hening menekan di antara mereka. Ardi bersandar, menyilangkan tangan. "Oke. Anggap saja aku suruh dia tes. Itu demi kamu. Kamu sensitif. Fan. Aku cuma mau pastikan kamu aman." "Aman?" Fania menahan napas. "Aman dari apa?" "Dari racun yang kamu masukkan." Ardi bangkit, berjalan mondar-mandir. "Kamu tahu aku lagi tertekan. Ekonomi kita tidak baik-baik saja. Semua orang bergantung padaku. Kamu sakit, biaya membengkak. Aku cuma..." Ia berhenti, menatap Fania. "Aku cuma melakukan yang perlu." Ardi mendekat, menunduk hingga wajah mereka sejajar. "Kamu berlebihan. Semua ini karena kamu sakit dan curiga. Kalau kamu tidak menjauh, tidak main diam-diam, aku tidak akan seterdesak ini." Kalimat itu menghantam harga diri Fania. Sekilas, ketakutan lamanya mencoba muncul, rasa bersalah yang selalu ia pikul. Namun kali ini, ia berdiri. "Jangan balikan ini padaku. Kalau kamu percaya aku," Ardi melanjutkan, suaranya meninggi, "kita tidak akan sampai sini." "Kepercayaan bukan izin untuk menyakiti," Fania membalas. Suaranya bergetar, tapi ia tidak mundur. "Aku percaya kamu, dan itu hampir membunuhku." Ardi tertawa getir. "Kamu mau apa? Melaporkanku? Menghancurkan rumah tangga kita?" Fania menatapnya, merasakan benturan antara masa lalu dan kenyataan. "Aku mau kebenaran," katanya. "Dan aku mau hidup." Ardi membanting tangan ke meja. "Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa." Kata-kata itu memutus sesuatu di dalam Fania. Ada duka,
Ada marah, tapi juga kelegaan. Aku masih hidup tanpa kamu, katanya pelan. Aku yang hampir mati bersamamu. Mereka berdiri berhadapan. Napas memburu. Pertengkaran itu bukan lagi soal kejadian, melainkan benturan harga diri dan kebenaran yang tak bisa berdamai. Ardi menyadari kontrolnya goyah. Fania menyadari keberaniannya telah melampaui ketakutan. Akhirnya Ardi berbalik, mengambil jaket. Aku butuh waktu. Jangan lakukan hal bodoh. Fania tidak mengejarnya. Ia menatap pintu yang tertutup, merasakan tekanan baru mengisi dadanya. Ia tahu konfrontasi ini bukan akhir, melainkan awal dari konsekuensi yang lebih besar. Dengan tangan mantap, ia mengambil ponsel dan mengetik satu pesan yang berisiko. Kepada Rina, satu kata saja, sekarang. Pintu kantor polisi menutup di belakang Fania dengan bunyi yang pendek namun tegas. Suara itu terasa seperti garis pemisah antara hidup yang selama ini ia pertahankan dengan ketakutan dan hidup yang kini ia pilih dengan sadar. Tangannya dingin, jari-jarinya saling menggenggam kuat. Di sampingnya, Rina berdiri tanpa banyak bicara. Kehadirannya cukup sebagai penopang yang nyata. Fania duduk di kursi plastik yang keras, menatap lurus ke depan. Setiap detail ruangan itu terekam tajam. Bau kertas, kipas yang berdecit pelan, jam dinding yang berdetak tanpa peduli. Ketika petugas memanggil namanya, Fania berdiri. Langkahnya mantap, meski dadanya berdegup kencang. Ia menyerahkan map coklat, hasil medis dari Dr. Henry, rekaman suara, dan catatan waktu, tanpa dramatika. Suaranya bergetar ketika menceritakan kronologi, tapi tidak pecah. Ia tidak meminta belas kasihan, ia menyampaikan fakta. Setiap kalimat yang keluar terasa seperti melepas beban yang selama ini menekan paru-parunya. Di ruangan lain, Ardi duduk dengan bahu runtuh. Wajahnya yang biasanya rapi kini kusut. Ketika namanya disebut, ia berdiri dengan langkah goyah. Matanya mencari-cari, seperti berharap Fania akan berubah pikiran, akan menarik kembali semuanya. Namun yang ia temukan hanya dinding kaca dan kenyataan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Ini berlebihan, katanya pada petugas. Suaranya pecah di tengah. Masalah rumah tangga. Kata-kata itu terdengar kosong di ruangan yang dingin. Ketika ia menyadari bahwa Fania benar-benar melapor, bahwa manipulasi, pembenaran, dan klaim hak sebagai suami tak lagi ampuh, Ardi runtuh. Ia duduk kembali, menunduk, napasnya terputus-putus. Ego yang selama ini menopangnya retak, dan untuk pertama kalinya ia terlihat kecil di hadapan konsekuensi. Maya datang dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar. Rina menatapnya dengan dorongan diam. "Kamu tidak sendiri," katanya pelan. Maya mengangguk, menelan ludah, lalu masuk ke ruangan pemeriksaan. Kesaksiannya keluar tersendat, namun jujur. Ia menceritakan perintah, tes, ketakutan menolak, larangan bercerita, dan panik yang bukan ditujukan padanya. Air mata mengalir, tapi suaranya tetap ada. Setiap kalimat yang ia ucapkan mengubah posisi semua orang di ruangan itu, dari dugaan menjadi terang. Fania mendengarkan dari luar. Punggungnya menempel ke dinding. Dadanya sesak, bukan karena ragu, melainkan karena bobot kebenaran yang akhirnya berdiri di tempatnya. Ketika Maya keluar, Fania menatapnya. Tidak ada pelukan panjang, hanya anggukan yang berarti cukup. Sore merambat. Proses berjalan dengan ritme yang tak bisa dipercepat. Ketika Fania akhirnya melangkah keluar gedung, kakinya terasa lelah. Di bawah cahaya matahari yang mulai condong, air mata itu datang. Bukan terisak yang memohon, bukan ratap yang kalah. Ia menangis karena satu hal yang sederhana dan mahal. Ia berani memilih hidupnya sendiri. Rina merangkulnya. "Kamu melakukannya." Fania mengangguk, mengusap pipi. "Aku takut," katanya jujur. "Tapi aku tidak mundur." Di kejauhan, Ardi terlihat dibawa masuk ke mobil. Tatapannya kosong, tak lagi menuntut. Fania tidak mengejarnya.
Ada duka yang lewat singkat, untuk mimpi yang pernah ia rawat, lalu berlalu. Yang tersisa adalah napas yang terasa lebih lega. Malam itu, Fania kembali ke rumah bukan sebagai istri yang bergantung, melainkan sebagai perempuan yang menata ulang pijakan. Ia membuka lemari, memisahkan dokumen penting, menyiapkan tas kecil. Keputusan-keputusan kecil itu terasa berisiko, mengubah rutinitas, memindahkan kendali, namun perlu. Sebelum tidur, Fania mengirim satu pesan kepada Dr. Henry untuk menjadwalkan kontrol lanjutan, lalu satu pesan kepada Pak Suryo untuk memastikan langkah hukum berikutnya. Ia meletakkan ponsel, mematikan lampu, dan berbaring. Di gelap, ia merasakan ketakutan lama masih ada, tipis, seperti bayangan, namun tidak lagi memimpin. Besok, ada konsekuensi yang menunggu. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, Fania tidur dengan pilihan yang ia pegang sendiri. Pagi datang dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Fania terbangun bukan oleh kecemasan, melainkan oleh rasa asing yang pelan-pelan ia kenali sebagai tenang. Tubuhnya masih dalam pemulihan, tapi tidak lagi terasa rapuh. Ia bangkit, membuka jendela, membiarkan udara masuk, dan menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak menunggu langkah kaki Ardi di lorong. Hari itu, proses hukum mencapai titik yang tak bisa lagi dibelokkan. Di ruang sidang yang dingin, Ardi duduk dengan rahang mengeras. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, yang terlihat hanya kemarahan yang kehilangan pijakan. Ia membantah, memotong penjelasan, menyalahkan tekanan, keadaan, bahkan takdir, apapun selain dirinya sendiri. Ketika hakim membacakan konsekuensi hukum yang harus ia hadapi, Ardi terdiam. Bukan karena sadar, melainkan karena kendali yang selama ini ia genggam kini direnggut oleh aturan yang tak bisa ia manipulasi. Fania hadir, duduk di bangku saksi dengan punggung tegak. Ia tidak menatap Ardi lama-lama. Ia memilih mendengar, kata demi kata, tanpa membiarkan masa lalu menyeretnya kembali. Ketika gilirannya berbicara, suaranya jernih. Ia menyampaikan apa yang terjadi, bagaimana tubuhnya hampir menyerah, bagaimana kepercayaan dipelintir menjadi senjata. Tidak ada drama, hanya kebenaran yang berdiri pada tempatnya. Maya bersaksi setelahnya, masih dengan ketakutan yang tersisa, namun kini disertai keberanian yang tumbuh. Ia tidak lagi sendirian di hadapan kekuasaan yang menekannya. Kesaksiannya menutup celah yang selama ini Ardi andalkan. Fania mengangguk kecil pada Maya, pengakuan tanpa kata bahwa langkah itu berarti. Di luar ruang sidang, Rina menunggu. Selesai, katanya pelan. Fania mengangguk. Ada rasa lelah yang sehat, seperti otot setelah bekerja jujur. Ia tidak merasa menang, ia merasa selesai. Perasaan itu, selesai, adalah kebebasan yang tidak ia sangka akan terasa sesederhana ini. Hari-hari berikutnya bergerak tanpa bayang-bayang. Fania menjalani kontrol rutin dengan Dr. Henry. Angka-angka membaik, napasnya lebih panjang, langkahnya lebih pasti. Dr. Henry tersenyum tipis. Pemulihan bukan cuma soal tubuh, katanya. Dan ibu sudah melakukan bagian yang paling sulit. Fania tahu apa yang ia maksud. Ia menata ulang rumah, bukan untuk menghapus jejak, melainkan untuk memberi ruang. Dokumen tersimpan rapi, kunci diganti, rutinitas disusun ulang. Ia kembali bekerja perlahan, menemukan kembali irama yang pernah ia tinggalkan. Ada hari-hari yang masih berat, ketika kenangan menyelinap tanpa izin. Namun kini, ia punya batas. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus meminta bantuan, kapan harus berkata tidak. Suatu sore, Fania duduk di kafe kecil bersama Rina. Cangkir di tangannya hangat. Aku dulu kira cinta itu bertahan, kata Fania, menatap jalanan. Sekarang aku tahu, cinta juga harus melindungi. Rina tersenyum dan memilih. Fania mengangguk. Ia belajar bahwa cinta yang menuntut pengorbanan nyawa atau harga diri bukanlah cinta, melainkan ketergantungan yang menyamar.
Ia belajar bahwa kesetiaan pada diri sendiri bukan pengkhianatan terhadap orang lain. Dan yang paling penting, ia belajar bahwa keberanian tidak selalu berteriak. Kadang ia hanya berdiri dan tidak mundur. Malam itu, Fania kembali ke rumah, menutup pintu, dan menyalakan lampu. Ia berdiri di ruang tengah, merasakan kehadiran dirinya sendiri, utuh, tidak terpecah. Ia mengambil napas panjang, lalu menuliskan satu kalimat di buku catatan yang baru ia beli. Aku memilih hidup. Di kejauhan, dunia terus berjalan. Ardi menghadapi hari-harinya dengan batas yang kini ditetapkan orang lain. Ia tidak langsung menyesal. Ia hanya kehilangan kendali. Dan bagi Fania, itu bukan lagi urusannya. Fania mematikan lampu, berbaring, dan tersenyum kecil di gelap. Hidup barunya tidak sempurna, tapi jujur. Tidak bebas dari risiko, tapi berpihak pada keselamatan. Ia menutup mata dengan satu kepastian yang ia pegang sendiri. Cinta tidak boleh mengorbankan nyawa atau harga diri, dan ia tidak akan pernah menukarnya lagi. Jika kisah Fania menyentuhmu, membuka matamu, atau memberimu kekuatan, klik tombol like agar lebih banyak orang berani memilih hidupnya sendiri.